Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam ibadah minggu Panti Weda Elim dan Panti Weda Pengayoman Yayasan Pelkris Semarang. Hari ini tanggal 20 November 2022. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah minggu hari ini mengambil tema berbalik arah dan kembali. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan yang kami syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ibadah yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun secara online, kami tetap dapat memuji meninggikan nama Tuhan dan juga mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Sebentar firman-Mu akan diberitakan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami hikmat sehingga kami bisa mendengar, menerima, mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup keseharian kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini, tapi pakailah dia untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa ucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 yang demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan tadi mengisahkan tentang 10 orang kusta yang telah mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Sesuai peraturan Taurat, seorang yang merasa sudah sembuh dari penyakit kusta, ia harus menghadap imam sebelum kembali ke masyarakat. Setelah dinyatakan sembuh oleh imam, barulah dia bebas dari pengucilannya, bebas dari pengasingannya. Bisa kembali ke masyarakat, bisa kembali beraktivitas, dan bisa kembali melakukan ritual-ritual ibadah. Dalam hal ketaatan atau kepatuhan, 10 orang kusta tadi bisa disebut orang-orang yang taat. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Apa yang diperintahkan Yesus mereka lakukan. Mereka taat ketika Yesus mengatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mereka menuruti perintah Yesus ini. Mereka taat dan percaya, dan mereka pergi untuk menghadap imam-imam. Ketika dalam perjalanan itulah mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. 10 orang kusta itu sembuh seluruhnya. Semuanya taat, semuanya beriman, dan semuanya sembuh. Sampai di sini segala sesuatunya berjalan dengan benar. Tidak ada yang salah.
Setelah itu kita baru tahu bahwa keberimanan tidak hanya soal ketaatan. Keimanan seseorang tidak hanya diukur dari ketaatannya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Beriman tidak cukup hanya dengan taat saja. Dari mana kita tahu itu? Dari peristiwa atau adegan yang terjadi berikutnya. Peristiwa berikutnya dicatat dalam ayat 15 dan 16. Dituliskan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Di sini kita melihat ada tindakan yang berbeda yang diambil dari satu di antara 10 orang kusta yang telah menjadi tahir tadi. Tindakan dari seorang Samaria. Tindakan dari orang Samaria inilah yang menjadi pembeda, membedakan dirinya dengan 9 orang lainnya. Ketika orang ini dalam sukacitanya, dia berbalik arah, dia berputar balik, dia tidak melanjutkan perjalanannya menghadap imam-imam, tetapi kembali kepada Yesus. Kembali untuk bersyukur kepada Yesus, bahkan tersungkur di depan kaki Yesus. Dalam kesembuhannya, orang ini merasa harus kembali kepada Yesus. Harus kembali kepada Yesus. Jadi dia berputar, berbalik arah, dan kembali. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Dia harus kembali kepada Yesus. Tidak bisa tidak. Beberapa waktu yang lalu, dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, setelah sekian kilometer, saya merasa harus berbalik arah dan kembali ke rumah. Karena dalam perjalanan itu saya baru tersadar, karena kalau saya berangkat kerja itu tanpa membawa tas. Saya baru tersadar kalau saya berangkat kerja tanpa membawa tas. Tas yang berisi laptop gitu ya, yang saya siapkan pagi harinya ternyata masih tertinggal di rumah. Saya berpikir akan menjadi sia-sia kalau saya tetap melanjutkan perjalanan. Akan menjadi sia-sia ketika saya sampai di tempat kerja, tidak ada laptop yang menjadi perangkat kerja saya sehari-hari. Saya tidak akan bisa kembali, saya tidak akan bisa bekerja. Maka dari itu saya memutuskan untuk berbalik, kembali ke rumah, mengambil laptop yang tertinggal. Karena bagi saya laptop adalah sesuatu yang penting dalam bekerja. Sia-sia sebuah perjalanan bila hal yang penting justru ditinggalkan. Sejauh apapun perjalanan hidup kita, tidak akan ada artinya kalau tanpa Yesus. Sejauh apapun perjalanan iman kita, tidak akan ada artinya kalau kita meninggalkan Yesus di belakang. Orang bisa saja mengatakan, saya ini orang beriman, saya rajin ke gereja, rajin memberikan persembahan, rajin baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, tekun berdoa, kurang apalah. Dalam hal ketaatan, mungkin tidak ada yang kurang. Namun, jemaat di Efesus yang tekun, yang rela berkorban, yang setia pada pengajaran yang benar, ternyata terhadap mereka diberikan teguran. Ada dalam Wahyu 2 ayat 4. Tuhan menegur mereka, bahkan mencela mereka, karena mereka telah meninggalkan kasih-Nya yang semula. Mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Di manakah jemaat Efesus dan kita orang Kristen menemukan kasih yang mula-mula itu? Tentunya ada pada Yesus. Maka teguran kepada jemaat di Efesus itu merupakan ajakan untuk bertobat, untuk kembali kepada Yesus, tidak meninggalkan Yesus. Bahwa ketaatan itu baik. Ketaatan itu baik. Bahkan sebagai pengikut dalam hal ini, kita sebagai pengikut Kristus, ketaatan haruslah dimiliki oleh setiap orang Kristen. Karena ketaatan pun menunjukkan keberimanan seseorang.
Namun yang perlu diwaspadai agar ketaatan itu tidak justru menjadi bumerang. Jangan sampai orang mengatakan saya ini hebat karena taat membaca Alkitab. Saya ini hebat, saya diberkati karena taat di dalam berdoa. Saya dikasih Tuhan karena saya taat dalam melayani Tuhan, karena taat memberikan persembahan, karena taat beribadah, dan lain-lain. Menjadi bumerang ketika orang jadi mengandalkan ketaatannya, bahwa dari perbuatannya yang taat tadi itulah yang membuatnya diperkenan Tuhan, tidak lagi memaknai keterlibatan Tuhan, menyingkirkan peran Tuhan di dalam hidupnya. Kalau semua tentang saya, dan saya, lalu di manakah Tuhan? Kalau semua tentang aku, dan aku, lalu di manakah Tuhan? Jangan-jangan sudah ditinggalkan di belakang. Tanggal 31 Oktober lalu, gereja memperingati Hari Reformasi Gereja. Reformasi yang terjadi sekitar abad 16. Ya, setelah berabad-abad perjalanan gereja, rupanya perjalanan tersebut semakin lama semakin menjauh dari Kristus, semakin meninggalkan Yesus, menyimpang dari sumber kekristenan itu sendiri. Reformasi sendiri adalah ajakan atau seruan untuk berputar dan kembali kepada Yesus, untuk gereja kembali pada panggilan pelayanannya, kembali pada pengajaran yang benar, kembali pada Yesus. Rupanya baik selaku individu maupun secara komunal atau bersama-sama, kita bisa melangkah jauh tanpa menyadari kalau sudah meninggalkan Yesus di belakang. Tidak terkecuali gereja sebagai sebuah institusi keagamaan pun bisa melakukan yang demikian. Tentunya kita harus hati-hati dalam hal ini. Harus menjadi kewaspadaan kita semua ketika kita sudah jarang bersyukur, ketika kita sudah tidak menganggap keberadaan Allah, ketika kita tidak lagi menyadari peran Allah di dalam kehidupan kita. Maka ini menjadi alarm atau sinyal bahwa bisa jadi kita sudah melangkah jauh meninggalkan Yesus. Demikian pula rasa syukur kita terhadap sesama. Ketika kita sudah lama tidak mengucapkan terima kasih kepada orang lain keluar dari bibir kita, ya dalam hal ini tentunya adalah ucapan terima kasih yang muncul dari hati, bukan formalitas. Ketika sudah tidak mengapresiasi kinerja orang lain atau pelayanan orang lain, ketika kita sudah tidak menganggap peran serta keluarga ya, dalam hidup kita, itu pun menjadi pertanda yang mengingatkan agar kita sering-sering berputar, berbalik arah dan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan untuk bersyukur. Menyadari keberadaan kita yang tidak berdaya, yang terbatas, ya, sekaligus untuk mengakui kalau semua bersumber dari Tuhan. Semua hanya karena anugerahnya. Semua hanya karena berkat Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Disitulah kita merendahkan diri, mengubur segala keangkuhan kita. Kembali kepada Tuhan semestinya menjadi tindakan yang berulang, bukan sekali saja. Tindakan yang berulang, yang sering-sering kita lakukan dan terus-menerus kita lakukan. Ketika kita mengikuti sakramen perjamuan di gereja, itu pun sebenarnya adalah ajakan untuk secara berulang kita kembali kepada Yesus. Dalam kalender-kalender gereja, GKI dan GKJ, sakramen perjamuan dilayangkan 5 atau 6 kali dalam setahun. Melalui sakramen perjamuan itu, gereja mengajak jemaatnya untuk kembali mengingat karya Kristus bagi kita. Ini sesuai dengan pesan Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan berasal dari kata dasar ingat. Lalu apanya yang diingat? Tentunya adalah kita mengingat pengorbanan Yesus, penebusan Yesus sebagai karya keselamatan Allah. Kepada kita dipesankan
untuk mengingat karya Tuhan atas kita. Karena dari karya Allah itulah kita yang tadinya tidak selamat menjadi selamat. Kita yang tadinya terpisah dari Allah kembali dipersatukan dengan Allah. Mengapa sakramen perjamuan dilayankan berulang? Agar kita mengingat karya Tuhan, agar kita selalu memiliki waktu untuk kembali kepada Yesus. Berbalik dan kembali, berbalik dan kembali. Kembali untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Ya, kalau dalam gereja Katolik, sakramen perjamuan dikenal dengan sebutan Ekaristi, berasal dari bahasa Yunani Eucharistia, yang artinya adalah syukur, ucapan syukur. Kita beriman, maka kita taat kepada Tuhan. Tetapi ketaatan kita pun perlu dibarengi dengan rasa syukur. Ketaatan tanpa rasa syukur hanya akan mengubur sukacita kita. Ketaatan tanpa rasa syukur hanya akan menggerus kegairahan kita dalam mengikut ataupun melayani Tuhan. Kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialami Marta dalam kisah Maria dan Marta. Ketika Yesus bertamu di rumah mereka, Marta begitu sibuk melayani Yesus, melayani dengan giat, melayani dengan nyata, dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang salah dengan perbuatan Marta ini. Yesus pun tidak menyuruhnya berhenti dari aktivitasnya itu. Namun yang salah terjadi ketika dalam pelayanannya itu Marta menggerutu, bersungut-sungut, merasa berat hati, cemburu kepada Maria saudaranya yang hanya duduk diam. Bisa dikatakan pelayanan yang dilakukan Marta ini tidak diiringi dengan rasa syukur, melayani tanpa rasa syukur. Disinilah Marta kehilangan sukacitanya. Sebagai orang Kristen yang telah menerima anugerah dari Tuhan, bersyukur mestinya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita. Bersyukur mestinya terintegrasi di dalam hidup kita. Menjalani hidup yang tidak meninggalkan Yesus di belakang. Itulah yang mestinya kita lakukan. Tetapi menjalani hidup bersama Yesus. Kita beriman dalam ketaatan kita, tetapi kita juga beriman lewat rasa syukur. Itulah sukacita kita. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh disegarkan, kami boleh diingatkan, diberikan pencerahan untuk kami senantiasa bersama-sama dengan Kristus. Seringkali dalam hidup kami meninggalkan Yesus di belakang. Namun biarlah kami seperti orang Samaria yang telah mendapatkan kesembuhan tadi, untuk tidak bisa melanjutkan perjalanan, melainkan harus berputar balik, berbalik arah dan kembali kepada Yesus, untuk bersyukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ingatkan kami selalu Tuhan, untuk kami selalu bersyukur atas karya Tuhan di dalam hidup kami, atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, anugerah Tuhan yang luar biasa besar yang kami terima dari Allah sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan saat ini kami akan undur diri dari ibadah kami dan melanjutkan dalam ibadah ini dalam hidup keseharian kami. Bila hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, sekaligus menjadi kesaksian dan juga memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.